Oke, selamat siang untuk teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi semester 3. Untuk pembahasan intermediate accounting saat ini akan kita bicarakan terkait dengan liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Untuk pokok bahasan hampir sama ya ketika kita bicara intermediate liabilitas jangka pendek, namun untuk liabilitas jangka panjang ini di mana pengorbanan akibat masa lalu yang saat ini harus diselesaikan dengan pengorbanan akan pengeluaran aset atau sumber daya yang dimiliki oleh entitas, namun jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. Nah, sehingga bagaimana nantinya di intermediate accounting ini pengakuan, pengungkapan terkait dengan liabilitas jangka panjang ini di statement keuangannya. Nah, sekali lagi terkait dengan liabilitas kewajiban jangka panjang ini, jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi yang saat ini harus diselesaikan dengan membayar atau mengeluarkan akan aset akibat munculnya kewajiban jangka panjang. Nah, terkait dengan pokok bahasan yang akan kita bahas untuk liabilitas jangka panjang itu adanya utang obligasi. Nah, utang obligasi ini kenapa investor kok tertarik terhadap obligasi untuk kepemilikannya? Ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan capital gain, karena memang selisih ketika antara persentase nominal dengan persentase pasar itu nanti akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemilik atau pemilik dari obligasi itu sendiri, atau ketika perusahaan mengeluarkan atau menerbitkan obligasi itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa jenis obligasi ya. Ada obligasi biasa. Nah, ini obligasi di mana di sana termuat terkait dengan kapan penyelesaiannya, jatuh temponya, nilai besarnya obligasi, lalu bunganya berapa. Nah, itu akan tersaji di dalam obligasi biasa. Kemudian kalau obligasi berseri ini ketika obligasi jatuh temponya obligasi itu berseri, menyesuaikan ketika jatuh temponya. Nah, jatuh temponya itu akan berurutan. Nah, itu untuk berseri. Nah, kalau obligasi dijaminkan, di sini ketika obligasi itu dikeluarkan ada jaminan akan aset yang dijadikan ketika obligasi itu diterbitkan. Misalnya aset mesin atau properti yang ada di perusahaan. Nah, itu sebagai jaminan ketika obligasi itu diterbitkan. Lalu ada obligasi atas nama. Nah, di sini obligasi atas nama itu ketika entitas menerbitkan obligasi itu tercantum nama pemilik atau nama atas obligasi itu dikeluarkan. Nah, tentunya akan menjadi nilai lebih ya ketika obligasi atas nama itu dikeluarkan atau pemiliknya tercantum di lembar-lembar obligasi itu sendiri. Nah, pemeringkatan obligasi itu berdampak pada kinerja ya sebuah entitas, di mana ada beberapa lembaga yang memberikan peringkat ya untuk baik itu nanti untuk jangka pendek atau jangka panjang yang menyatakan atau memberikan kode di sini ya. Kode ini akan memiliki pengaruh atau berimpact pada obligasi itu sendiri. Nah, ada lembaga-lembaga yang mengeluarkan terkait dengan peringkat itu, ada Fintech Rating, Modi Enspur, kemudian Standard & Poor's, Modi Inventory Service, kemudian Fintech Rating Indonesia atau Pevindo. Nah, ini mengeluarkan terkait dengan pemeringkatan obligasi. Nah, tentunya ketika entitas menerbitkan obligasi dengan peringkat-peringkat ini pasti akan memiliki nilai yang signifikan terhadap obligasi itu sendiri. Nah, salah satu contoh kenapa obligasi ini masih dipakai sebagai sarana untuk aktivitas entitas. Nah, ini misalnya menurut data liputan 6 ya terkait dengan obligasi. Di sini PT Wakista Karya itu berencana menerbitkan obligasi surat utang. Nah, obligasi nanti sekitar 3,9 triliun. Nah, ini mungkin akan memiliki pengaruh terhadap kinerja PT Wakista nanti ya ketika surat utang itu bisa diterbitkan, atau banyak yang berinvestasi terhadap obligasi yang diterbitkan oleh PT Wakista ini sendiri. Nah,
Salah satu lagi contoh Pevindo misalnya menurunkan peringkat obligasi SMAT dari kode ID AAA menjadi ID AA tapi ada konotasi negatifnya di sini. Nah, tentunya ini akan memiliki pengaruh ya terhadap modal tentunya ya terhadap aktivitas entitas itu sendiri. Nah, Anda bisa melihat terkait dengan peringkatan obligasi, kemudian perusahaan mana yang mengeluarkan obligasi ya melihatlah di IDX. Nah, di situ ada informasi yang terkait dengan jenis obligasi, kemudian peringkatnya berapa, itu ada di informasi di sana. Nah, bagaimana penilaian obligasi? Nah, obligasi itu dinilai berdasarkan present value cash flow, baik itu nilai nominal dan bunga nantinya. Nah, sehingga ketika masa kini itu dikeluarkan akibat masa lalu, kemudian saat ini untuk besok yang akan datang itu dihitung dengan apa? Present value cash flow, di mana ada nilai atas bunga ditambah nilai atas nominal itu sendiri. Nah, di sini yang dipakai untuk menentukan atau menghitung adalah bunga efektif atau bunga pasar. Nah, ketika obligasi itu diterbitkan tidak sebanding atau tidak sama dengan nilai prosentase nominalnya, maka ada 3 kemungkinan nanti ya. Apakah nanti muncul premi? Ketika muncul premi itu nilai pasarnya atau persentase pasarnya itu lebih kecil dari nilai persentase nominal. Contohnya di sini ketika nilai persentase nominalnya 8%, di mana persentase pasarnya adalah 6% atau bunga efektifnya, maka nanti akan muncul premi. Nah, sehingga ketika muncul premi itu kas yang diterima itu lebih besar dari nilai obligasinya. Nah, namun ketika nilai pasar atau persentase pasar itu sama dengan persentase nominal, ya sebesar nilai nominal nantinya yang muncul. Nah, ketika persentase bunga itu lebih tinggi, ya bunga efektif atau bunga pasarnya itu lebih tinggi, kalau di dalam contoh ini 10%, maka akan muncul diskon. Sehingga kas yang diterimakan diterima oleh perusahaan atau yang diberikan oleh investor itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Nah, ini ketika persentase itu tidak sama dengan nilai nominalnya. Nah, Anda bisa menghitung nanti pakai rumus present value, di mana untuk menentukan nilai aliran akan nilai nominal itu 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Sedangkan untuk melihat present value atas interestnya itu 1 dibagi 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi I. Nah, di sini ketika untuk menentukan present value cash flow-nya, I di sini adalah bunga efektif atau bunga pasar. Sedangkan N-nya itu lama umur dari obligasi atau surat berharga lainnya nantinya. Karena memang di liabilitas jangka panjang ini ada obligasi, ada wesel nantinya. Nah, ketika bunga itu dibayarkan 1 kali dalam 1 periode akuntansi, ya, di mana 1 tahun, ya 1 tahun itu misalnya bunga dibayarkan setiap 1 April dan 1 Oktober katakanlah, maka I di sini akan dibagi 2. Ya, I sini dibagi 2. N-nya dikali 2 untuk menentukan present value cash flow baik nominal maupun interestnya. Karena ini untuk menghitung nilai sekarang untuk aliran kas masa depan. Nah, ini ya, atau dengan pakai tabel untuk menentukan baik itu nilai nominal maupun nilai akan bunga. Nah, ketika nanti bunga pasarnya itu adalah misalnya 10%, lamanya 5 tahun, ya tinggal melihat nanti pada posisi 5 tahun 10% itu pada angka berapa. Nah, untuk menentukan baik itu untuk present value nominal dan present value atas interestnya, baik dihitung dengan rumus maupun tabel, tentunya akan menghasilkan nilai yang sama. Misalnya contoh di sini, ketika perusahaan menjual obligasi 3 tahun $100.000 untuk nominal dengan tarif bunga 8%, di mana di sini bunga dibayarkan 1 Juli dan 1 Januari. Nah,
karena bunga nominal sama dengan bunga efektif 8%, maka kas yang diterimakan oleh perusahaan sama dengan nilai nominal $100.000, kas utang obligasi $100.000. Lah, tentunya dilihat dengan cara apa? Bisa memasukkan rumus 3 tahun 8%. I-nya adalah 8%, N-nya adalah 3 tahun. Bisa dengan rumus tadi ya. Nah, ini akan ketemu ini. Lah, bagi investor bisa mencatat investasi obligasi pada kas sebesar nilai nominalnya. Nah, ketika bunga itu dibayarkan 2 kali, 1 Juli dan 1 Januari, maka di 1 Juli itu ada beban bunga yang harus dibayarkan oleh emiten atau perusahaan, di mana tadi bunganya adalah 8%, lalu 8% $100.000, sedangkan dibayarkan 2 kali. Lah, tentunya ketika mencari beban bunga ini adalah 8% kali 100.000 kali 6/12. Nah, ini akan ketemu 4.000. Nah, bagaimana kok 31 Desember ketika perusahaan mau tutup buku ya harus mengakui adanya utang bunga ini, karena memang utang bunga atau bunga itu baru dibayarkan nanti di 1 Januari. Sehingga apa? Anda harus membuat jurnal penyesuaian pengakuan akan beban bunga di 31 Desember dengan munculnya adanya utang bunga. Nah, ketika ini nanti akan disajikan di dalam statement keuangan, tentunya beban bunga ini akan masuk di income statement, utang bunga akan masuk di posisi keuangan gitu ya, kelompok utang. Nah, ini ketika apa? Perusahaan itu menerbitkan di mana nominal sama efektifnya adalah 8%. Nah, ketika bunga efektifnya 7%, ya pasti akan penerimaan kas itu lebih tinggi karena memang muncul premi ya. Ketika 7% ini kasnya kurang lebih 107 ya. Nanti bisa dihitung untuk mencocokkan nilai yang tepat, karena tadi disimulasikan bahwa bunga itu dibayarkan 2 kali dalam 1 periode. Nah, tentunya di sini adalah 0,035%. Nah, karena memang harus dibagi 2. Nah, ketika di sini lebih kecil dari bunga nominal, maka kas yang diterimakan tentunya lebih tinggi karena muncul adanya premi. Nah, ketika bunga efektifnya lebih besar dari bunga nominal, akan muncul diskon, ya kan? Akan muncul diskon kas sebesar 94.920. Ini dicari dengan rumus tadi ya, present value cash flow plus nilai present value interestnya dengan memasukkan rumus atau dengan tabel, sehingga ketika bunga efektifnya itu lebih tinggi maka kasnya lebih rendah karena memang ada diskon atas obligasi yang diterbitkan. Nah, itu terkait dengan obligasi. Nah, berikutnya terkait dengan kewajiban jangka panjang lainnya berupa apa? Wesel jangka panjang. Nah, tentunya ketika kita melihat wesel jangka panjang itu ya jatuh temponya berarti lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, di wesel ini sama dengan kita menghitung diskonto akan utang obligasi ya, memperhitungkan terkait dengan suku bunga. Nah, namun untuk wesel ini di pasar sekuritas tidak dijual belikan. Nah, ketika muncul premi atau diskon nantinya akan diamortisasikan sesuai dengan jangka waktu akan umur wesel itu sendiri. Nah, misalnya di sini ketika wesel itu diterbitkan 10.000 dengan jangka waktu 3 tahun, bunga nominal 10%, suku bunga pasarnya adalah 12%. Nah, namun di sini bunga dibayarkan setahun sekali ya. Bunga dibayarkan setahun sekali. Lah, tentunya karena memang dalam perhitungan ini bunga pasarnya lebih tinggi, pasti ada diskon ya. Kas yang dibayarkan atau diterimakan lebih kecil dari wesel ketika jatuh tempo nantinya. Nah, ketika ini dicari baik dengan rumus present value cash flow atau dengan tabel anuitas, akan ketemu kas 9520
diskonto 480, pada Wesel bayar senilai total dari Wesel itu sendiri. Nah, ketika muncul diskon atau diskonto itu wajib dibuat skedul amortisasi ya, per tahunnya. Sehingga apa? Untuk kas yang dibayarkan ini 10% dari nilai Wesel ya, 10% dari nilai Wesel 10.000, 10%-nya adalah 1.000. Kemudian beban bunga ini diperoleh dari 12% kali jumlah nilai buku Wesel ya, nilai buku Wesel. Jadi akan ketemu 1142 ini 12% kali ini. Nah, amortasi diskonnya itu selisih dari beban bunga dengan kas yang dibayarkan, ini masuk ke amortasi diskon. Nah, tentunya nanti akan berbeda perlakuannya ketika apa? Bunga Wesel ini di bawah lebih besar. Misalnya di sini 12, di sini 10, pasti akan berdampak pada premi tentunya ya, pada premi, sehingga nanti perlakuannya kas yang dibayarkan akan tinggi, bebannya akan rendah, sehingga di sini muncul negatif. Karena apa? Jumlah yang dibayarkan di sini atau jumlah Weselnya akan lebih tinggi di awal periode. Nah, sehingga perlakuannya nanti amortisasi premi itu mengurangi di sini. Nah, sehingga di tahun ketiga nanti akan menunjukkan nilai yang sama. Nah, ini ketika di jurnal terkait dengan pembayaran bunga, beban bunga 1.142, diskonto Wesel 1.400 pada kas 1.000 ya, pada kas 1.000 ya. Nah, ini terkait dengan akuntansi kewajiban jangka pendek untuk utang obligasi dan utang Wesel. Terima kasih atas perhatiannya.